Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak buntu pas lagi negosiasi atau debat, terus berharap ada cara yang logis gitu buat menang? Nah, hari ini kita bakal bongkar gimana matematika bisa jadi senjata rahasia kamu buat jadi ahli strategi di kehidupan sehari-hari. Yuk kita mulai? Coba deh, bayangin sebentar. Mulai dari negosiasi gaji yang bikin tegang, perdebatan kecil sama pasangan, sampai keputusan simpel buat kerjasama di sebuah proyek. Semua itu, sadar nggak sadar, adalah permainan strategis. Gimana kalau ada sebuah kerangka logis buat menavigasi itu semua? Ternyata, kerangka itu ada, dan itulah yang bakal kita bahas tuntas. Oke, langkah pertama adalah ngelihat dunia dari sudut pandang yang sedikit beda. Anggap aja hidup ini serangkaian permainan strategis. Ini bukan permainan kayak catur atau monopoli ya, tapi lebih ke interaksi di mana setiap keputusan yang kamu ambil itu nggak cuma ngaruh ke hasilmu, tapi juga hasil orang lain. Dan sebaliknya. Dan alat utama kita buat ngertiin ini semua adalah teori permainan. Tenang, ini bukan matematika yang rumit kok. Anggap aja ini ilmu tentang strategi. Intinya simpel, sadari kalau kamu itu nggak bermain sendirian. Setiap langkah yang kamu ambil pasti bakal memicu reaksi dari orang lain dan kamu harus memperhitungkan itu. Nah, biar benar-benar paham kekuatan teori permainan, kita bakal nyelam ke contoh klasiknya. Sebuah teka-teki yang udah bikin para pemikir pusing selama puluhan tahun. Siap-siap ya, karena eksperimen pikiran ini bakal ngubah cara kamu mandang kerjasama, pengkhianatan, dan bahkan sifat dasar manusia. Ini dia, dilema tahanan. Skenarionya sederhana tapi brilian banget. Polisi nangkep dua tersangka, sebut aja tahanan A dan tahanan B. Polisi yakin mereka ini komplotan, tapi buktinya minim banget. Jadi, kunci buat ngehukum mereka cuma satu, dapat pengakuan. Nah, disinilah letak dilemanya. Si A dan B ini diinterogasi di ruangan yang terpisah. Nggak ada komunikasi sama sekali, nggak ada cara buat koordinasi. Masing-masing harus bikin keputusan dalam ketidakpastian tosal. Cuma bisa nebak-nebak apa yang bakal dilakuin sama temennya. Masing-masing dari mereka dikasih dua pilihan yang sama persis. Pilihan pertama, mengaku, yang artinya nyalahin partner kamu. Pilihan kedua, tetap diam, yang artinya kamu kerjasama dengan partner kamu dan berharap dia juga bakal diam. Oke, sekarang perhatiin baik-baik matriks hasilnya. Disinilah inti masalahnya. Coba kita lihat dari sudut pandang tahanan A. Kalau si A dan si B sama-sama ngaku, saling khianat, dua-duanya dihukum 5 tahun. Tapi, kalau A ngaku dan B diem, A bebas, sementara B kena hukuman maksimal 10 tahun. Wah, ini godaan terbesar kan? Sebaliknya, kalau A diem tapi B ngaku, ya A yang kena 10 tahun. Dan terakhir, skenario terbaik buat mereka berdua, kalau A dan B sama-sama diem, saling percaya, mereka cuma kena hukuman ringan, 1 tahun. Jadi, jelas banget kerjasama itu ngasih hasil kolektif yang terbaik. Nah, sekarang bayangin, kamu jadi tahanan A. Kamu nggak bisa ngobrol sama si B. Kamu harus bikin keputusan yang cuma nguntungin dirimu sendiri. Kalau dipikir-pikir, apa sih pilihan yang paling rasional buat meminimalkan hukumanmu? Apapun yang dilakuin si B. Nah, disinilah paradoksnya muncul, yang dalam teori permainan disebut keseimbangan Nash. Coba kita pikirin lagi. Kalau partner kamu diam, pilihan terbaikmu adalah mengaku, kan? Soalnya kamu bisa bebas, bukan dipenjara 1 tahun. Terus kalau partner kamu mengaku, pilihan terbaikmu ya tetap mengaku. Soalnya kamu cuma dapat 5 tahun, bukan 10 tahun. Jadi, apapun yang dilakukan partner kamu, mengaku adalah pilihan yang secara individu paling aman atau rasional. Nah, karena partner kamu juga mikir dengan cara yang sama, ujung-ujungnya ya dua-duanya mengaku. Inilah keseimbangan Nash, situasi di mana nggak ada yang bisa dapat hasil lebih baik dengan ngubah pilihannya sendirian. Ironisnya, pilihan rasional tiap individu ini justru menghasilkan hasil kolektif yang lebih buruk buat semuanya. Tapi kuncinya ada di sini. Dilema tahanan itu kan cuma permainan satu kali. Dalam kehidupan nyata, di kantor, sama teman, di keluarga, kita nggak cuma interaksi sekali doang. Kita memainkan permainan yang sama berulang kali. Dan fakta ini mengubah total strateginya. Coba deh bandingin. Di permainan satu kali, kamu bisa aja khianat terus kabur gitu aja. Tapi di permainan berulang, kayak di lingkungan kerja kamu, reputasi itu segalanya. Kepercayaan jadi aset yang paling berharga. Kamu nggak bisa terus-terusan nusuk orang dari belakang dan berharap bisa sukses dalam jangka panjang. Jadi, strategi apa dong yang terbukti paling sukses di permainan berulang kayak gini? Jawabannya, yang ditemuin lewat ribuan simulasi komputer ternyata luar biasa simple, kuat, dan elegan. Strategi itu namanya tit for tat. Aturannya cuma 2 dan gampang banget diingat. Pertama, selalu mulai dengan niat baik, bekerja sama, kasih kepercayaan duluan. Kedua, setelah itu,
tinggal tiru aja langkah terakhir lawanmu. Kalau mereka kerjasama, kamu lanjut kerjasama. Kalau mereka berkhianat, kamu balas di putaran berikutnya. Strategi ini tuh baik karena nggak pernah mulai duluan, tegas untuk mencegah orang manfaatin kamu, tapi juga pemaaf karena bakal balik kerjasama lagi kalau lawanmu berubah jadi baik. Nah, semua ini ngebawa kita ke satu wawasan yang paling kuat dan paling bisa langsung dipraktekkan. Mengingat kita nggak bisa ngontrol orang lain, jadi di mana seharusnya kita fokusin energi mental kita buat dapat hasil terbaik? Jawabannya ada di filosofi yang namanya input only. Kamu nggak akan pernah bisa 100% ngontrol hasilnya. Kamu juga nggak bisa ngontrol apa yang bakal dilakuin orang lain. Kalau kamu coba-coba ngelakuin itu, yang ada kamu cuma stres dan frustrasi sendiri. Satu-satunya hal yang benar-benar ada dalam kendali kamu adalah input kamu sendiri. Langkah-langkah yang kamu ambil di dalam permainan. Pilihanmu, tindakanmu. Apakah kamu memilih untuk mulai dengan kerjasama? Apakah kamu menepati janji? Itulah satu-satunya permainan yang benar-benar bisa kamu kuasai. Jadi, poin krusialnya ini, daripada pusing mikirin apa yang mungkin atau nggak mungkin dilakuin orang lain, mending fokus aja buat bikin pilihan terbaik dan paling rasional berdasarkan informasi yang kamu punya. Mainkan peranmu sebaik mungkin. Oke, sebagai penutup, saya mau ninggalin kamu dengan pertanyaan ini. Setelah ngerti kerangka strategis ini, coba pikirin interaksi kamu besok. Entah itu negosiasi, proyek tim, atau bahkan sekedar ngobrol sama orang yang kamu sayang. Permainan apa yang bakal kamu mainkan secara berbeda? Terima kasih sudah menyimak.